punya istri, terus nanya, jodoh saya yang cocok apa ya? Seksi apa ya? Ya mana saya tahu. Ya. Wah, teman-teman, saya terharu kemarin dapat pertanyaan dari Om Squadron. Asli saya terharu. Om Squadron menanyakan kira-kira kuat yang cocok sama baterai itu apa katanya gitu kan. Kenapa saya terharu Om? Karena begini, saya udah menjawab pertanyaan itu kira-kira setahun yang lalu, itu yang pertama. Jadi saya memang menyadari bahwa mencari kuat yang cocok itu susah sekali, sehingga saya dari awal-awal sudah membuat video itu gitu. Yang kedua, saya lihat Om Squadron udah pernah pakai micin, udah pernah pakai 5 inci. Jadi beliau ibaratnya analoginya itu gini ya, kalau saya pikir hobi drone ini kayak hobi kita. Kalau buat saya sih analogi kayak kita mencari pasangan untuk mencari gear yang cocok buat kita itu. Cocok nggak cocok itu udah sering kita bahas gitu, bahwa cocok nggak cocok itu kembali ke diri kita masing-masing. Cocok buat saya belum tentu cocok buat Anda. Cocok buat Anda belum tentu cocok buat yang lain. Itu yang kuncinya di hobi kita ini, sehingga penemuan atau menemukan sesuatu gear yang cocok buat kita itu amat sangat personal. Itulah kenapa saya juga ketika ada pertanyaan misalnya kira-kira ini Google yang cocok buat saya apa Om? Ya mana saya tahu, walau alam saya nggak tahu. Saya udah pakai Google Isin, pakai Google WhatsApp, ada mungkin model sekarang ada DJI gitu. Ini bagus, ini kata anak saya WhatsApp Recon bagus, tapi kata saya enggak. Dan saya udah coba sama teman-teman saya, ada teman tenis saya yang umurnya ada yang di atas saya, tapi dia baik-baik aja, artinya matanya cocok. Kalau buat saya enggak, saya tuh cocok pakai yang ini karena ini dual lensa gitu. Ya kembali lagi ke pertanyaan Om Squadron, kira-kira cocok buat saya apa gitu. Beliau udah pakai kuat, udah punya kuat, artinya mirip dengan orang yang punya istri, udah punya istri, terus nanya, jodoh saya yang cocok apa ya? Seksi apa ya? Ya mana saya tahu. Ya mending kalau yang nanya bujangan kan. Kalau yang nanya bujangan kan ya kita mungkin bisa menghayalkan, tapi kan itu belum tentu jadi referensi gitu. Karena tahu dia jodoh Anda atau bukan itu kan Anda yang merasakan. Kita bukan zaman Siti Nurbaya gitu. Kalau zaman Siti Nurbaya kan anak-anak itu dijodohin sama orang tua. Orang tua zaman dulu itu sotoy. Oh buat cocok buat kamu ini gitu. Jadi ketika ada orang yang merekomendasikan menurut saya ya, yang cocok buat Anda itu ini. Wah kalau kata saya itu kelompoknya Datuk Maringgi. Kalau kata saya. Karena ketika kita mau melihat seseorang cocok atau enggak cocoknya itu, pertama lihat karakternya dulu. Dia senangnya mau jadi apa gitu. Saya udah sampaikan di video saya bahwa yang pertama ketika kita latihan drone itu, yang perlu kita tahu itu ada tiga kemungkinan. Kita mereferensinya ke yang pilot beneran lah, pilot yang di STPI. Kalau di kita di Indonesia di STPI Curug, Sekolah Tinggi Penerbangan Indonesia di Curug. Ada tiga kemungkinannya. Pertama itu jadi pilot gitu. Yang kedua jadi mekanik gitu. Yang ketiga itu jadi pengatur lalu lintas udara begitu. Nah kalau drone saya lihat di YouTube kemungkinan dia ada yang jadi pilot drone, yang kedua jadi mekanik gitu, ngurusin ini binding, ini radionya ini harusnya dipencet ini aja dulu. Nah itu mekanik gitu. Terus yang ketiga mungkin jadi reviewer. Wah ini bagus nih, bagus gitu. Bagus ke buat dia, buat saya mah enggak gitu kan. Buat saya bagus, buat saya, Anda mah enggak, belum tentu gitu. Bagus kata orang tuh belum tentu kata kita gitu. Itu yang perlu prinsip dasar yang perlu kita pahami gitu. Jadi kalau menjawab pertanyaan Om Squadron, saya mikir dulu dari malam saya mikirin Om Squadron itu mau jadi apa ya? Beliau mau jadi pilot. Menjadi pilot drone maksudnya. Kalau pilot drone tuh kalau di YouTube lihatnya kita kayak ke Mincan tuh. Mincan tuh pilot drone. Mincan tuh nggak sharing cara binding,
terus cara apa namanya cara nyolder, enggak. Mincan tuh enggak gitu. Kayak misalnya Johnny FVV, enggak. Johnny FVV itu pilot, dia enggak sharing gitu. Yang sharing itu kayak Joshua Badwell gitu. Joshua Badwell itu kayak analogi di dunia nyata, yang pilot atau bukan. Kalau menurut saya Joshua Badwell itu masuknya mekanik gitu. Kalau menurut saya ya. Ya sekalian saya sampaikan disclaimer ya, mumpung saya ingat disclaimer saya untuk video-video saya sampaikan bahwa apa yang saya sampaikan itu adalah pendapat, dan pendapat itu bisa benar bisa salah. Pendapat itu dilindungi undang-undang dan konvensi internasional. Sepanjang tidak mengganggu dan merugikan orang, pendapat kita ya pendapat, namanya juga opini, it's my opinion begitu kan. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau menurut saya di kita kayak yang pilot beneran itu misalnya Om Diko tuh pilot, kayaknya interestnya ke pilot, dia bukan jadi mekanik begitu. Kemudian Om Jakral nggak tahu juga ya, Om Jakral dia pilot apa kayaknya kayaknya nggak tahu ya. Kayak yang terkenal misalnya pilot nakal kalau buat saya, menurut pendapat saya pilot nakal itu bukan pilot pelakal itu maksudnya kategori mekanik, karena beliau pilot nakal teman saya tahu saya pikir beliau enjoy aja denger ini gitu kan. Menurut saya pilot nakal seneng cara bending ngarahin ke kita, dan saya juga banyak belajar ke pilot nakal. Tapi menurut saya pilot nakal itu bukan pilot, beliau tuh mekanik begitu. Kayak Om Sigit Einstein itu kayak menurut saya juga suka lihat dulu gitu. Kalau sekarang sih jarang sih. Cuman kalau menurut saya kayak Om Sigit Einstein itu lebih ke kayak sales gitu. Sales itu perlu ketika misalnya kita bikin perumahan atau bikin toko gitu, supaya laku kan perlu sales, supaya ini keren loh, ini bagus loh, supaya dibeli orang gitu kan, masuk kategori salesman atau sales girl. Lihat sales girl kita kan gitu. Tapi kalau kata Joshua Badwell, ingat ya kata Joshua Badwell, kalau belajar jangan ke pedagang atau ke sales. Kalau kata Joshua Badwell, bukan kata saya loh, catat itu bukan kata saya, kata Joshua Badwell. Lihat aja di videonya. Kata Joshua Badwell, jangan belajar ke yang dagang, karena kalau yang dagang misalnya kayak inilah, saya waktu itu ke bengkel Honda gitu kan, saya SPG-nya wah dia jelasin segala macem. Saya tanya situ dia udah pakai berapa tahun mobil Honda, SIM juga dia nggak punya, nyetir juga dia nggak bisa gitu loh. Saya udah puluhan tahun pakai mobil Honda, diajar sama dia gitu kan. Ya tapi nggak apa-apa, kita saling butuhkan. SPG itu perlu, saya juga seneng liatin SPG, apalagi yang wow gitu kan gitu. Terus kembali lagi ke Om Squadron. Kalau niatnya Om Squadron pengen jadi YouTuber dengan drone, kalau menurut saya udah hilangkan aja, lupakan aja. Nggak mungkin, berat banget, susah banget untuk jadi YouTuber dengan modal drone. Contohnya kalau saya lihat tuh, saya seneng ngeliatin Mark Angel, YouTuber yang paling bagus menurut saya di Indonesia untuk video yang keren tuh Om Mark Angel, Mark Artono itu bagus. Tapi beliau udah ngundang Vincent gitu, pilot kebenaran loh, pilot keren itu. Terus ngundang Atta Halilintar, tapi tetap channelnya susah, karena menurut saya sih orang Indonesia enggak, minim banget, hobi drone tuh jarang di kita gitu. Jadi enjoy aja. Jadi jawaban saya ke Om Squadron ini, kunci jawaban saya menurut saya ya. Hanya Anda yang tahu mana yang cocok, mana yang enggak buat Anda, tuh hanya yang tahu. Yang lain tuh jangan didengerin. Saya juga enggak ngedengerin. Situ tuh cocoknya pakai ini sinematik. Terserah, suka-suka saya. Saya mau pakai drone apa kayak ngapain gitu, so tahu gitu. Emang situ yang beliin. Kalau situ yang beliin sini gitu. Jadi Om Squadron nggak usah ambil pusing pendapat orang. Cari aja clue-nya. Kita lihat misalnya ngikuti ke siapa. Anda mau jadi apa? Mau jadi pilot. Lihat misalnya Mincan gearnya apa? Itu ambil ya. Bisa nggak dibeli di Indonesia? Kalau kira-kira nggak bisa dibeli gitu, atau ternyata tidak bagus, ya cari yang lain. Mr. Steel misalnya, katanya motor Mr. Steel bagus. Ada juga yang bilang nggak bagus. Kalau saya nggak pakai motor Mr. Steel, saya pakai yang ada aja gitu. Saya pakai kayak ini apa sih ininya? Drone apa ini ya motornya? Sing. Motor Sing buat saya bagus. Buat Mr. Steel mungkin jelek, ya biarin, orang saya beli pakai duit saya kok gitu kan. Gitu. Jadi kembali lagi hanya Anda gitu. Sama kayak mencari jodoh gitu, Kalau
istri Anda itu cantik kata Anda, nggak usah dipikir atau istri lu jelek gede sebelah. Ya biarin, suka-suka Anda, orang punya Anda sendiri kok, gitu ya kira-kira. Dan clue satu lagi tambahan buat ladies ya, buat ladies mungkin ada narsis sekarang gitu kan. Saya lihat banyak di medsos itu posting sendiri, like sendiri, posting sendiri, love sendiri. Wah, kita tuh narsisnya 200% naik setelah ada medsos. Sebenarnya kalau kata saya dari dulu juga ada narsis, cuma sekarang ada medianya. Dan menurut saya sih clue yang membuat wanita itu tetap seksi dan cantik itu adalah otaknya, otaknya gitu. Dan otak ladies itu terbentuk dari pengalaman. Kalau pengalaman dia makin banyak, otaknya makin terbentuk gitu. Walaupun ada juga yang udah pengalamannya banyak tapi otaknya bebal juga, ada juga gitu. Tapi secara umum yang membuat seseorang baik lelaki atau perempuan itu seksi adalah otaknya gitu. Kembali lagi ke Anda, siapapun gitu yang mencari gear apa yang cocok buat Anda, ya silakan cari sendiri, cari dan temukan. Cari misalnya menurut Anda paling enak itu, udah standby di situ, fokus di situ, latihan terus gitu. Kata kayak BBPP juga, dia waktu racing kok saya bisa kalah sama racer yang drone-nya aja jelek gitu. Iya, karena BBPP sendiri mengakui bahwa kalau dia fokus di situ, nggak usah bolak-balik gitu. Kira-kira demikian yang saya sharingkan. Silakan kalau ada yang mau ngasih masukan. Saya mau terbang aja, tadi saya main tenis di lapangan tenis, sekalian terbang sama Pak Ustadz. Terima kasih, jaga kesehatan. Awesome. Music's loud and I'm feeling alright. In slow motion, baby, it's just you and I. Yeah, the burn makes you feel so alive. I'm living the moment till the